Halo, selamat datang kembali di Partai X. Hari ini saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung bersama Bapak Rinto Setiawan, anggota Majelis Tinggi Partai X. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat sore Bapak Rinto. Selamat sore Mbak Ulia. Topik kita kali ini cukup tajam dan mengusik, yaitu kesalahan sistem negara, kaum spiritual malah menyembah uang. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Dalam salah satu tulisan Bapak berjudul Kesalahan Sistem Negara, Kaum Spiritual Malah Menyembah Uang, Bapak menyinggung bahwa tokoh agama dan pemimpin spiritual sejatinya adalah hati nurani sekaligus ruh dari sebuah bangsa. Mereka diharapkan menjadi penjaga moral, penuntun arah, dan penyeimbang ketika kekuasaan mulai melenceng. Namun kenyataannya sekarang kini peran luhur itu sering kali tampak bergeser Pak. Bahkan terdistorsi hingga tak lagi sepenuhnya berpihak pada kebenaran dan keadilan. Bisakah Bapak menjelaskan lebih dalam bagaimana harusnya peran mereka dalam sistem kenegaraan Pak? Dan apa yang membuat peran tersebut kini kehilangan kemurniannya Pak? Ya, terima kasih Mbak Ulia. Jadi kaum agama atau spiritual ini di dalam struktur ketatanegaraan yang Sekolah Negarawan Konsep itu adalah sebagai bagian dari 4 pilar negara Mbak. Dia adalah pilar yang fungsinya sebagai penjaga moral, Mbak Ulia. Nah, mengapa sampai terjadi kaum agama spiritual ini menyembah uang? Karena sekarang kita lihat, Mbak, saking banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat ini, Mbak, itu kan sudah sangat luar biasa, Mbak. Berarti ini kan kejahatan sistemik, Mbak. Itu jarang sekali kita temui di dalam pengajian-pengajian atau kalau di gereja-gereja atau kalau agama Buddha di vihara itu Mbak, itu kita temui bahwa ini yang ada hal yang salah ini terjadi yang dilakukan oleh pemerintah itu Mbak. Ada yang salah ini Mbak. Misalkan banyaknya korupsi, itu jarang sekali Mbak dibahas di dalam kajian-kajian di dalam masjid-masjid misalkan itu Mbak. Karena yang sering dibahas itu yang penting kita harus sabar gitu Mbak Ulia. Jadi akhirnya Mbak, umat ini tidak mempunyai pegangan moral yang seharusnya kaum agama spiritual ini adalah penjaga moral. Nah itu kajian-kajian atau ceramah-ceramahnya di dalam kajian keagamaan itu tidak relate Mbak, tidak komplain dengan kondisi sosial yang dihadapin Mbak. Jadi memang saat pengajian itu kayaknya enak Mbak, kayak terhipnotis Mbak. Tapi begitu setelah pulang pengajian atau pulang ke gereja dan lain-lain kan menghadapi kenyataannya kan, wah kok seperti ini negara kita gitu loh Mbak. Lalu jika tokoh agama justru lebih dekat ke penguasa dibanding ke rakyat, menurut Bapak apa dampak sosial dan moral yang bisa muncul dari situasi seperti ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Ulia. Jadi inilah yang harus berkali-kali saya tegaskan Mbak, bahwa penguasa ini adalah pemerintah itu adalah pelayan rakyat Mbak. Jadi dia itu bukan penguasa Mbak sebenarnya Mbak, dia itu pelayan. Diksi-diksi inilah yang menyebabkan mereka itu enjoy dalam hal ini Mbak ya, menerapkan kembali feodalisme gitu loh Mbak. Jadi kalau diksi ini terus-menerus dipakai Mbak, bahwa pejabat pemerintah adalah penguasa, padahal menurut Sekolah Negarawan kepala pemerintahan pun, yaitu presiden Mbak, itu adalah pelayan rakyat Mbak, atau asisten rumah tangga kalau dianalogikan di dalam rumah tangga. Kalau diksi ini tetap dipakai, akhirnya tadi Mbak, loh ya lebih enak milih penguasa gitu loh Mbak, dekat sama penguasa. Akhirnya kaum agama yang seharusnya itu melindungi rakyat dari penjaga moral Mbak ya, sebagai penjaga moral, akhirnya karena diksi itu dipakai terus, akhirnya lebih enak mendekat ke penguasa Mbak, dapat proyek, dapat bantuan gitu loh Mbak, dapat kemudahan, izin dan lain-lain gitu loh Mbak. Itu yang mereka dapatkan gitu loh Mbak. Bahkan sekarang kita ketahui adalah banyak organisasi-organisasi keagamaan dapat izin tambang Mbak, baik itu dari organisasi keagamaan Islam, Kristen seperti itu kan dapat Mbak. Nggak tahu ada yang menolak tapi lupa agama yang mana itu Mbak Ulia. Nah, Bapak kan juga menyampaikan bahwa agama kini kerap kehilangan fungsinya sebagai cahaya pembebas dan malah berubah menjadi alat kejahatan sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, bagaimana seharusnya spiritualitas menempatkan diri dalam struktur negara agar tetap mampu menjaga integritas moral bangsa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ulia. Itu sebenarnya di dalam dasar negara kita Mbak, yaitu Pancasila sebagai filosofi negara, falsafah bangsa, itu sudah jelas Mbak. Sila ke-1 kan ketuhanan yang Maha Esa Mbak.
Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, Mbak, itu harus demi untuk kita beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya sesimpel itu, Mbak Ulia. Jadi kalau kita mau melakukan misalkan ini, Mbak ya, mau mengasih izin tambang, mau mengasih izin proyek tertentu, izin apa, itu seharusnya harus ingat bahwa semua ini adalah, kita ini adalah makhluk beragama, gitu loh, Mbak. Kita, semua yang kita lakukan harus demi untuk kita mengabdi pada Tuhan, gitu loh, Mbak. Karena yang sering kita dengar, Mbak ya, suara rakyat adalah suara Tuhan, kan gitu, seperti itu, Mbak Aulia. Nah, kemudian kalau kita melihat fenomena sekarang ini, banyak pejabat tampak religius secara simbolik. Tapi dalam praktik kebijakan, justru jauh dari nilai-nilai kasih, empati, dan keadilan. Bagaimana menurut Bapak? Ini, terima kasih Mbak Aulia. Ini yang terjadi adalah, yang sekarang ini yang terjadi adalah banyak kemunafikan, Mbak. Jadi ini yang kalau dikata di kitab suci, Mbak, lebih berbahaya orang munafik daripada orang kafir, Mbak. Orang munafik ini, ya saya percaya adanya Tuhan, tapi yang dilakukan tidak percaya sama Tuhan sebenarnya, Mbak. Nah, kalau orang kafir kan jelas, Mbak, saya tidak percaya adanya Tuhan. Jadi posisinya jelas, Mbak. Nah, terlalu banyak orang munafik inilah yang menyebabkan negara kita ini apa, Mbak ya, punya, ibarat kata itu kita itu punya masalah bersama, Mbak. Seharusnya kan kita duduk bersama, masalahnya apa kita cari bersama, Mbak. Ini kita punya apa ya, kalau di Islam itu kiblat, Mbak ya, arahnya, titik pusatnya itu beda-beda, Mbak. Ada yang mempunyai pandangan ini masalahnya di sini, ada yang punya pandangan masalahnya di sini, ada yang punya pandangan di sini. Ini terjadi, Mbak, karena terlalu banyak orang munafik di negara ini, itu loh, Mbak. Jadi akar masalahnya itu tidak jelas, Mbak. Nah, terakhir Pak, sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada para tokoh spiritual dan pemuka agama hari ini, Pak? Apa tanggung jawab moral terbesar yang mereka emban, seperti melaksanakan tugas, cita-cita, kewajiban di tengah situasi bangsa yang penuh tantangan ini, Pak? Ya. Jadi kalau itu, Mbak, kami dari seorang negarawan, kalau kami akan fokus ke masalah itu, Mbak. Sementara dia yang menguasai ayat-ayat dan lain-lain, dia akan pakai segudang cara untuk pakai ayat-ayat tadi demi nafsu pribadinya, Mbak. Yang penting kan dapat kekuasaan, dapat akses keuangan, dapat akses kemudahan izin dan lain-lain, Mbak. Makanya fokus sekolah negarawan adalah mewujudkan suatu ketatanegaraan yang baru yang kita buat, yang menempatkan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan. Dan semuanya itu kami namakan adalah ini, Mbak ya, mengutip dari pandangan dari Cak Nun, itu istilahnya konstitusi langit, Mbak. Karena suara rakyat, suara Tuhan, Mbak Ulia. Baru nanti kalau struktur ketatanegaraan kita benahi, kita mulai bangun ulang rumah negara kita, otomatis kebaikan-kebaikan ini akan timbul, itu Mbak Ulia. Tapi kalau kita fokus gimana caranya kepada kaum agama yang mengkhianati rakyat tersebut dalam artian munafik, nah itu nanti biarkan urusan dengan Tuhannya masing-masing, itu loh, Mbak. Itu pasti dapat, loh, Mbak. Dan saya meyakini, Mbak ya, pasti absolut, Mbak. Loh, Mbak. Orang yang berbuat baik akan mendapat kebaikan dari Tuhan. Orang yang berbuat buruk pasti mendapat keburukan dari Tuhan, Mbak. Itu sudah tidak bisa diingkari, Mbak. Mau lari ke planet manapun, semua ini milik Tuhan, Mbak. Mau lari kemana, Mbak? Mau ke planet Mars, itu juga milik Tuhan. Ke bulan juga milik Tuhan, Mbak. Ke Jupiter, Pluto, dan lain-lain, itu milik Tuhan semua, Mbak Aulia. Jadi kalau kita fokus mengingatkan orang tadi, nanti akan terjadinya debat kusir, Mbak. Sama seperti dengan yang ada di televisi-televisi kita, Mbak. Mbak kalau lihat di televisi, kalau malam itu, waduh, debat apa, Mbak ya, antar katanya ahli politik ini, ahli tata negara ini, ahli hukum ini, debat kusir, nggak pernah ada solusi, Mbak. Itu mulai saya kecil sampai sekarang seperti itu, Mbak Ulia. Dan anehnya, Mbak, di situ ada banyak mahasiswa, Mbak, dan nggak main-main, Mbak. Kadang mahasiswa dari UI itu cuman diem aja, bingung ini, nggak tahu arahnya kemana, itu loh, Mbak. Jadi kalau kita dari sekolah negarawan, kita fokus mencari akar masalah. Nah, akar masalahnya sudah ketemu, yaitu adalah struktur ketatanegaraan kita yang harus dibenahi. Setelah itu gimana caranya mewujudkan struktur ketatanegaraan ini agar bisa diterapkan adalah membuat draft amandemen ke-5. Nah, setelah itu kita mencari kontraktornya, Mbak, yang mau mewujudkan struktur ketatanegaraan kita, dan draft amandemen ini akan disahkan menjadi amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini adalah yang bertanggung jawab, kontraktor ini dalam 4 pilar tadi, Mbak.
termasuk dalam pilar agama, pilar intelektual, pilar TNI Polri, dan pilar budaya. Nah, kita nggak perlu banyak-banyak Mbak Uli ya, cukup butuh 10-20 orang Mbak, masing-masing pilar paling nggak kan berarti kalau 10 orang berarti kan 2-2 Mbak. Nah, sekitar 2 ada yang 3 Mbak, dan 20 orang nanti 4-4 itu loh Mbak. Itu sudah akan bisa merubah Mbak iklim apa Mbak ya, nanti kalau itu sudah diterapkan nanti akan suasananya negara kita akan adem, ayem, tentram, betul Mbak. Nggak ada kita lihat gontok-gontokan lagi. Terus kita nggak lihat berita di televisi Mbak ya, yang sering kalau pagi itu kan beritanya mesti jelas-jelas Mbak, kalau nggak pembunuhan, penipuan, pemerkosaan. Itu sebenarnya alat, dalam tanda kutip, alatnya Dajjal Mbak untuk mencuci otak kita itu Mbak. Nggak perlu kita lihat berita seperti itu Mbak. Kalau berita-berita tentang kebaikan Mbak, kita bikin sekolah negarawan lagi apa ya, ngasih materi di kampus A, kampus B, saya nggak pernah Mbak diliput Mbak. Tapi kalau perbuatan jahat, pembunuhan, penipuan, selingkuh, itu loh Mbak, pemerkosaan, penipuan, wes banyak itu kejahatan tuh. Ya itu istilahnya ini Mbak ya, perang komunikasi Mbak ya, perang berita, yaitu itu Dajjal itu Mbak. Jadi akhirnya yang orang mengira itu Indonesia itu tempatnya orang jahat itu loh Mbak Aulia. Kalau ada orang baik itu aneh nih, kenapa kok orang ini baik itu loh Mbak. Lah, untuk menyelamatkan itu berlomba-lomba lah mereka jadi pejabat. Kenapa? Dengan menjadi pejabat hukum dia yang mentafsirkan itu loh Mbak. Ya sekian Mbak Aulia. Ada lagi? Sudah cukup Pak. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu diskusi bersama kami ya Bapak Rinto. Baik, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kembali.